kami dari kelompok 5 akan memenuhi tugas final project dasar agronomi, yaitu dengan judul Pengenalan Komoditi Tanaman Perkebunan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Alfi Taufik Naufal. Saya Farul Ejar. Saya Fajri Fadil Hamdi. Saya Nurjana Nasution. Saya Ananda Fadila. Saya Marnita Saribor Marbun. Saya Yovantia Sebastian Lagan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan morfologi tanaman perkebunan, yaitu tanaman kakao. Yang pertama, morfologi dari tanaman kakao yang pertama ialah daun. Daun kakao mempunyai jenis bentuk helai dan bulat memanjang dengan ujung daun yang meruncing dan pangkal daun meruncing serta susunan tulang daunnya menyirip. Salah satu bentuk karakteristik daun kakao ialah adanya dua persendian yang terletak di pangkal dan ujung tangkai daun. Daun kakao yang masih muda memiliki beberapa warna seperti kuning, kuning coklat, merah kecoklatan, hijau kemerahan, dan hijau. Rata-rata panjang daun 10-48 cm dengan lebar 4-20 cm. Dan daun kakao merupakan daun tunggal di mana pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun. Selanjutnya ialah akar. Akar tanaman kakao mempunyai akar tunggang yang pertumbuhannya dapat mencapai 8 meter ke arah samping dan 15 meter ke arah bawah. Perkembangan akar lateral tanaman kakao sebagian besar berkembang dengan permukaan tanah, yaitu pada jarak 0 hingga 30 cm. Jangkauan jelajah akar lateral tanaman kakao ternyata dapat jauh di luar proyeksi tajuk. Ujung akar membentuk cabang-cabang kecil yang susunannya tidak teratur. Selanjutnya ialah batang kakao. Di awal pertumbuhan tanaman kakao yang diperbanyak dengan biji akan membentuk batang utama sebelum tumbuh cabang-cabang primer. Ditinjau dari segi pertumbuhannya, cabang-cabang pada tanaman kakao tumbuh ke arah atas dan ke samping. Cabang yang tumbuh ke arah atas disebut cabang ortrop, dan cabang yang tumbuh ke arah samping disebut dengan plagiotrop. Dari batang dan kedua jenis cabang tersebut sering ditumbuhi tunas-tunas air yang banyak menyerap energi, sehingga bila dibiarkan tumbuh akan mengurangi pembungaan dan pembuahan. Tanaman kakao asal biji setelah mencapai tinggi 0,9 sampai 1,5 meter akan berhenti tumbuh dan membentuk jorket. Jorket adalah tempat percabangan dari pola percabangan ortrotop ke plagiotrop dan khas hanya pada tanaman kakao. Selanjutnya ialah bunga. Bunga kakao tergolong bunga sempurna, terdiri atas dua kelompok. Terdiri atas daun kelompok sebanyak 5 helai dan benang sari berjumlah 10 helai. Diameter bunga 1,5 cm. Bunga disangga oleh tangkai bunga yang panjangnya 2-4 cm. Pembungaan kakao bersifat cauliflora dan raniflora, artinya bunga-bunga dan buah tumbuh melekat pada batang atau cabang, di mana bunganya hanya terdapat sampai cabang sekunder. Tanaman kakao dalam keadaan normal dapat menghasilkan bunga sebanyak 6.000 sampai 10.000 per tahun, tetapi hanya sekitar 5% yang dapat menjadi buah. Selanjutnya ialah buah. Buah kakao berupa buah buni yang daging bijinya sangat lunak. Kulit buah mempunyai 10 alur dan tebalnya sampai 1-2 cm. Bentuk, ukuran, dan warna buah kakao bermacam-macam serta panjangnya sekitar 10-30 cm. Umumnya ada 3 macam warna buah kakao, yaitu hijau muda sampai hijau tua, hijau tua waktu muda dan menjadi kuning setelah masak, warna merah serta campuran antara merah dan hijau. Buah ini akan masak 5-6 bulan setelah terjadinya penyerbukan. Buah muda yang ukurannya kurang dari 10 cm disebut kernel. Hasil yang dapat dari tanaman kakao ialah hasil utamanya coklat. Dan hasil yang lain dapat dari tanaman kakao ialah berupa kosmetik, obat-obatan, dan juga mentega. Terima kasih. Sekian dari saya tentang morfologi dan hasil dari tanaman perkebunan, yaitu tanaman kakao.
sini saya akan menjelaskan tentang morfologi serta hilirisasi dari tanaman kelapa sawit. Sebelumnya, nama ilmiah dari tanaman kelapa sawit ialah Elaesis guineensis Jack. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman kelapa sawit. Yang pertama itu ialah daun. Seperti yang kita tampak di sini, bahwasanya daunnya itu majemuk, yang dimana kita lihat ini majemuk. Kemudian berwarna hijau tua dengan pelepah yang berwarna sedikit hijau, lebih hijau daripada daunnya. Seperti yang kita lihat di sini. Kemudian yang selanjutnya ialah batang. Batangnya itu sebenarnya kalau untuk tanaman yang sudah TM, dia mempunyai ketiak-ketiak daun hasil dari pelepahnya ini yang sudah lepas. Namun pada saat ini tanaman kelapa sawit ialah tanaman TBM 3 yang dimana dia belum memiliki diselimuti bekas-bekas pelepah dari tanaman kelapa sawit itu. Yang kemudian yang saya akan jelaskan ialah akar. Akar dari tanaman kelapa sawit ini ada 3, yaitu akar serabut, akar primer, akar sekunder, dan akar tersier. Di mana arah tumbuhnya itu adalah ke bawah dan ke samping. Mengapa demikian? Agar tanaman kelapa sawit itu dapat tumbuh dengan baik dan kuat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil dari tanaman kelapa sawit ini. Hasil utamanya ialah yang kita ketahui bahwasanya dari daging buah kelapa sawit itu hasilnya ialah CPO atau crude palm oil. Dan selanjutnya dari endokapnya atau kernelnya itu kita mendapatkan PKO atau palm kernel oil. Kemudian hasil sampingan atau hilirisasi dari tanaman kelapa sawit itu sendiri ialah seperti mentega, bahan biodiesel, kosmetik, coklat, dan banyak lainnya juga. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan komoditas tanaman kelapa atau Coconus nucifera L. Yang mana yang pertama yaitu morfologi, yang terdiri dari akar, yang mana akar dari komoditas kelapa yaitu akar serabut dengan jumlah sekitar 2.000 sampai 4.000 helai tergantung pada kesuburan tanah, iklim, dan kesehatan tanaman. Kemudian yang kedua ada batang. Batang kelapa berwarna kelabu, licin dan tinggi, tidak bercabang, berruas-ruas, mencapai 20 meter hingga dengan garis tengah 20 cm hingga 30 cm, tergantung varietas, iklim, tanah, dan jarak tanam. Pada umumnya, batang pohon kelapa tumbuh lurus ke atas, kecuali pada pohon kelapa yang tumbuh di tempat-tempat tertentu seperti di pinggir sungai, tebing, dan lain-lainnya. Batang akan tumbuh melengkung ke arah matahari. Selanjutnya ada daun, terdiri dari tangkai dan pelepah daun. Pada pelepah terdapat helai daun yang di tengahnya berlidi. Daun menyirip sejajar tunggal dan termasuk daun majemuk. Kemudian ada bunga dan buah. Bunga dari tanaman kelapa berwarna putih kekuningan dan termasuk tanaman berumah satu. Pada pangkal cabang tumbuh bunga betina agak membulat, bunga jantan pada bagian atasnya berbentuk lonjong memanjang. Kemudian buahnya, kulit buah keras, berwarna coklat, daging buah berwarna putih, dan endosperm berupa cairan berwarna bening agak keruh. Kemudian hasil dari tanaman kelapa yaitu berupa santan, kokonat, dan juga kecap. Dan itu berasal dari buahnya sendiri. Sedangkan hasil dari hilirisasinya yang mana dapat diambil dari akar yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bir atau bahan baku pembuatan zat warna. Kemudian dari batangnya dapat digunakan sebagai bahan baku perabotan, dan dari daunnya dapat digunakan sebagai pembuat sapu lidi, dan dari bunganya dapat menghasilkan nira yang kemudian dapat diolah menjadi gula kelapa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman teh. Pertama, untuk batangnya. Batang tanaman teh yaitu berkayu dengan tinggi bervariasi dari semak pendek hingga pohon setinggi 10-15 meter. Tetapi biasanya dipangkas menjadi semak untuk memudahkan pemanenan. Selanjutnya untuk daunnya. Daun tanaman teh yaitu lonjong, berwarna hijau tua dengan permukaan mengkilap dan bertekstur kaku. Tentunya untuk bunganya, bunga tanaman teh yaitu termasuk ke dalam bunga sempurna yang berwarna putih atau kuning pucat, berdiameter sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terdiri dari 5 sampai 7 kelopak.
Akarnya yaitu tunggang yang bercabang banyak dengan akar utama yang kuat menembus tanah, memberikan stabilitas dan kemampuan menyerap nutrisi secara efisien. Selanjutnya yang terakhir ada buahnya. Buahnya berupa kapsul kecil berwarna coklat yang mengandung biji. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari tanaman teh. Hasil utama dari tanaman teh yaitu menghasilkan berbagai jenis produksi teh seperti teh hijau, teh hitam, lalu teh oolong, dan hasil produksi lainnya. Selanjutnya untuk produksi atau hasil lainnya selain teh, yaitu tanaman teh ini bisa menghasilkan produk seperti masker dan alat-alat kosmetik lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman kopi. Kopi termasuk dalam keluarga famili Rubiaceae, yang dimana dua spesies utama itu dibudidayakan pada saat ini. Yang pertama ada kopi arabica dan kedua ada kopi canaphora. Tanaman kopi dapat tumbuh hingga ketinggian 10 meter jika tidak dipangkas. Namun negara-negara produsen mempertahankan ketinggian kopi dalam ketinggian 3 meter dan memudahkan untuk memetiknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akar kopi. Yang pertama, sistem akar kopi mencapai panjang 20 sampai 25 km dari permukaan. Penyerapan pohon berkisar antara 400 hingga 500 meter kuadrat. Yang kedua, ada akar vertikal utama, ada akar tunggang, ada akar lateral yang tumbuh sejajar dengan tanah. Yang ketiga, agar tebal dan kuat, sistem akar membutuhkan pasokan nitrogen, yang dimana yang berisi tentang kalsium, magnesium yang banyak yang diserap oleh tanah. Yang kedua ada daun. Daun merupakan pohon kopi yang berbentuk lonjong, bulat telur, berwarna hijau tua, mengkilat, dan berlilin. Indeks luar dari daun antara 7 dan 8 kopi untuk dengan hasil yang tinggi. Yang ketiga, daun dari struktur daun bipolarnya, di mana ada 2 tumbuhan dan batang saling berhadap-hadapan. Yang ketiga, jarak antara pasangan daun dan batang sekitar 1-3 inci, yang dimana pasangan daun umumnya berada pada putaran 90 derajat. Untuk setiap pasangan pada batang ini adalah pohon yang selalu hijau. Yang ketiga ada bunga. 3-4 tahun setelah kopi ditanam, setelah hujan, bunga berwarna putih berbau harum tumbuh berkelompok di ketiak daun. Bunga memiliki kelopak bergigi 5 dan mahkota berbentuk tabung 5 bagian. 5 bagian itu di suatu gaya bifid. Bunga hanya bertahan beberapa hari saja. Secara seksual, kopi arabica bersifat autogami, yaitu dapat melakukan penyerbukan dengan sendirinya, sedangkan kopi robusta tidak dapat melakukan penyerbukan dengan sendiri. Yang keempat ada buah. Buah itu di minggu 6-8 minggu setelah bunga dibuahi, terjadi pembelahan sel dan buah tetap berbentuk kepala peniti untuk jangka waktu yang bergantung dengan iklimnya. Ada ovarium, kemudian akan berkembang berbuah berbiji dalam masa pertumbuhan cepat yang memakan waktu sekitar 15 minggu setelah pembungaannya. Setelah pembungaannya, terjadi penyerbukan pada kopi yang dimana menghasilkan munculnya buah kopi hijau kecil yang disebut berbuah berbiji. Buah kopi tersebut tumbuh sekitar 13-35 mm atau 0,5 inci hingga 1,25 inci tergantung spesiesnya. Buah kopi juga tumbuh dalam berkelompok. Saat buah kopi sudah matang berwarna menjadi merah. Saat matang, buah kopi berwarna merah kecerahan. Setelah dianggap matang, buah kopi berubah berwarna menjadi coklat hingga coklat kemerahan dan rontok dari pohon kopi. Biasanya terdapat 2 biji per buah dalam kopi yang dikemas dengan ujung serata saling berhadapan, namun hal ini tidak selalu terjadi. Yang kedua, kasus khususnya umum disebut Freeberry yang berbiji tunggal. Dalam satu buah kopi juga ada lebih dari 2 kopi. Hasil dari produksi kopi bisa itu bubuk kopi yang sering kita konsumsi sehari-hari,
Yang kedua, bisa mencari sintesis pengurangi ruangan yang kita pakai dalam mobil, ruangan tertutup, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan komoditi tebu. Yang pertama yaitu morfologi. Dimulai dari akar. Akar tebu merupakan akar serabut yang menunjukkan bahwa tanaman ini termasuk kelas monokotil. Akar tebu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akar stek dan akar tunas. Akar stek berumur pendek dan hanya berfungsi pada masa awal pertumbuhan, sedangkan akar tunas berumur panjang dan tetap ada sepanjang tanaman tumbuh. Selanjutnya batang. Batang tebu berruas-ruas dengan diameter 3-5 cm dan tinggi antara 2-5 meter. Batang tebu tidak bercabang dan memiliki ruas yang dibatasi oleh buku-buku. Selanjutnya daun. Daun tebu adalah daun tidak lengkap karena hanya terdiri dari susunan pelepah dan helai daun saja. Daun tidak memiliki tangkai daun dan memiliki panjang antara 1-2 meter dengan tebal 4-7 mm. Ujung daun meruncing dan tepinya bergerigi tajam, serta pelepah daun terdapat bulu-bulu tajam halus. Selanjutnya bunga. Bunga tebu berupa malai dengan ukuran panjang antara 50-80 cm. Bunga memiliki cabang yang berupa karangan bunga dan pada bagian selanjutnya berupa tandan dengan dua bulir panjang 3-4 mm. Terdapat pula benang sari putih dengan dua kepala putih dan bakal biji. Selanjutnya buah. Tanaman tebu tidak memiliki buah yang jelas karena bijinya berupa bulir yang terdapat dalam bunga. Hasil utama dari tanaman tebu yaitu gula yang berasal dari batangnya. Hilirisasi dari tanaman tebu salah satunya yaitu bioetanol. Saya di sini akan menjelaskan morfologi dari tanaman karet. Tanaman karet atau biasa disebut dengan Hevea brasiliensis, yaitu akarnya adalah akar tunggang yang sesuai dengan sifat dikotilnya yang mampu menopang batang. Ulang. Banyak kali tipoy. Baca aja. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang morfologi tanaman karet. Tanaman karet atau biasa disebut dengan Hevea brasiliensis. Pertama itu akarnya. Akar tanaman karet adalah akar tunggang sesuai dengan sifat dikotilnya yang mampu menopang batang tanaman yang tumbuh tinggi dan besar mencapai 15-25 meter. Batang tanaman karet biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan pada bagian atas. Kulit tanaman karet mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks. Daun karet yaitu daun majemuk memiliki 3 anak daun. Daunnya tersusun melingkari batang secara spiral. Daun karet berwarna hijau dan apabila akan rontok berubah warna menjadi kuning dan merah. Buah karet terdiri dari bunga karet terdiri dari bunga jantan dan betina yang terletak dalam payung tubuhan yang sama, biasa disebut dengan bunga hermaprodit. Bunga jantan memiliki 10 benang sari yang tersusun dari menjadi satu liang. Ukuran bunga betina lebih besar. Karet memiliki buah yang bila sudah masak tampak kompak, padat, dan besar, dan terdiri dari 3-6 ruang yang berisikan biji. Biasanya buah karet masak setelah 5-6 bulan sejak penyerbukan. Ukuran biji besar dengan kulit karet berwarna coklat kehitaman dengan bercak-bercak berpola yang khas, kelihatannya khas daun berkilat. Hasil dari tanaman karet yaitu selain menghasilkan lateks, tanaman karet juga bisa hilirisasi produknya seperti
sepatu, dan sendal. Sekian dari saya, terima kasih.